Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Kurniawati dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan dan menafsirkan Quran Surat Al-Imran ayat 104 dan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang mana ini adalah tugas akhir semester 3 yang diampu oleh Pak dosen Isna Nur Fatwa, mata kuliah tafsir. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan dan menafsirkan Quran Surat An-Nahl terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u kudu ngajak anjeun annasa ka jalma ya Muhammad, hai Muhammad, ya sabili rabbika karena jalan pangeran anjeun dinihi tegasna agamana itu rabbik bil hikmati kalawan hikmah, bil qur'ani kalawan dipipituran Al-Qur'an, wa maidatil hasanati jeung papatah anu alus, bahwa idahu tegasna omongan anu alus, awal qaul raqiqi atau ucapan anu lemah lembut, wajadil jeung kudu debat anjeun hum ka itu nas bilati ku anu aya bejadalati tegasna ku debat alati ari ieu hiya ari ieu mujadalah asanu tegasna leuwih alus kadoai saperti ngajak ilallahi ka Allah bi ayatihi ku ayat Allah wa duai sareng ngajak ila hujajihi ku dalil Allah. Inna rabbaka sanyana pangeran anjeun huwa ya rabbaka alamu tegasna langkung uninga alimun tegasna anu uninga biman kajalma dola anu sasar itu man ansabilihi tina jalan Allah, wa jeung ari tina jalan Allah alamu eta anu langkung uninga bil muhtadin kalawan anu maparin pituduh. Nah, pada ayat ini Allah memberikan pedoman kepada Rasulnya tentang cara mengajak manusia, yaitu dakwah gitu, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud dari jalan Allah Subhanahu wa taala adalah syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah agar berdakwah dengan hikmah. Hikmah di sini adalah pengetahuan yang memberikan manfaat, yaitu bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan, dalil-dalilnya gitu. Dan lalu setelah hikmah yaitu wa mau'izatil hasanati, perkataan yang lemah lembut, pengajaran yang baik, ucapan yang baik dan indah gitu bagi pendengarnya, sehingga apa yang kita sampaikan dapat meresap ke dalam hati dan dapat meyakinkannya dengan menjadikannya bersedia gitu untuk mengamalkannya. Nah, maksud dari hikmah pengetahuan yang memberikan manfaat dan bukti-bukti yang menimbulkan keyakinan yaitu dari Al-Quran. Lalu disambung lagi dengan wa mau'izatil hasanati, yaitu perkataan yang bagus, jadi pengajaran yang baik. Jika tidak bisa diberikan oleh hikmah, maka diberikanlah dengan cara
yang lemah lembut, jangan kasar. Karena dengan lemah lembut, insya Allah akan luluh hatinya. Nah, jika dari hikmah kita tidak bisa, dari pengajaran yang baik kita tidak bisa, maka wajadilhum jeung kudu debat anjeun. Dan harus debat, bukan harus, tapi debatlah. Jika boleh debat, ya debatlah dengan cara yang baik. Dari sisi perkataannya, pemikirannya, serta mendebat orang-orang yang dalilnya harus kuat dengan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana perdebatan itu jangan sampai kita saling menjatuhkan atau mencela. Namun tentunya bantahlah mereka dengan argumen dan dalil-dalil yang berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Juga kita harus bisa menyesuaikan porsinya, situasinya, kondisinya, dan toleransinya. Nah, jika dari perdebatan tersebut masih tidak bisa berjalan, maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan apa yang kita ketahui tentang Islam dan mengajak kepada jalan yang benar. Nah, tugas kita itu hanya menyampaikan. Karena sesungguhnya hanya Allah lah yang lebih tahu tentang orang yang menyimpang dari jalan keimanannya, dan Allah yang lebih maha mengetahui tentang orang yang akan mendapat petunjuk. Selanjutnya saya akan menyampaikan dan menafsirkan Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Wa takun sareng kudu bukti minkum tisapalih araranjeun saha ummatun sagolongan umat yad'una anu ngajak itu umat ilal khairi kana kaalusan wa ya'muruna jeung marentah itu umat bil ma'rufi kana kahadean wa yanhauna jeung anu nyegah itu umat anil mungkar tina kamungkaran. Ulaika jeung ari itu umat anu ngajak kana kahadean, marentah kana kaulusan, jeung nyegah tina pamungkaran, hum ari itu umat amuflihun kasub jalma anu beruntung. Nah, pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan hendaklah di antara kamu orang mukmin ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah. Berbuat yang ma'ruf, yaitu dengan akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dan mencegah yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Nah, dapat kita simpulkan, sesungguhnya mereka yang menjalankan perintah tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dapat kita simpulkan dari penafsiran Quran surat
Al-Imran ayat 104, yaitu menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Sesungguhnya jika kita menjalani kedua tersebut, yaitu ma'ruf dan munkar, mempunyai kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.